Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada namanya turmeric, kunyit ya. Kunyit itu kalau Anda campurkan sama coconut milk, santan. Santan itu sehat nggak? Sehat, asal jangan dipanaskan. Oh, yang keberapa ini? Santan itu sehat, ya. Jangan berlebihan dan jangan dipanaskan. Kalau dipanaskan, berulang-ulang dimasukkan makanan di sana, namanya apa? Rendang. Rendang itu kan begitu kan? Santannya kan jadi sesuatu yang dipanaskan berulang-ulang, dia bisa menghasilkan radikal bebas, teroksidasi, ya, gitu. Jadi turmeric dia bisa bermanfaat untuk apa? Salah satu anti nyeri, salah satu anti peradangan, salah satu anti aging terbaik itu namanya kunyit turmeric kalau mereka bilang gitu. Kemudian ada namanya ginger. Ginger itu kan apa namanya? Jahe. Ya, jahe merupakan salah satu radikal scavenger terbaik. Jadi radikal scavenger itu betul dia bisa memakan radikal-radikal bebas dalam badan kita. Coba. Begini ini kan luar biasa loh. Ini baru jahe. Kemudian apa lagi? Pepper. Pepper itu kayak semacam cabai lah ya. Cabai. Kemudian cinnamon. Cinnamon salah satu tumbuhan atau produk ciptaan Allah yang terbaik untuk memperbaiki masalah ginjal pankreas. Dan Indonesia, terutama di daerah Kerinci, di Jambi, provinsi Jambi itu, dia merupakan salah satu produksi atau produsen kayu manis yang terbaik. Kayu manis diketemukan dengan nanas, itu efeknya luar biasa. Ya, jadi ketika kita mengcombine kayak begitu, contoh misalkan, saya pernah share waktu itu, bonggolnya nanas. Jadi bonggolnya nanas itu yang bagian tengahnya itu kalau teman-teman blender sama habatus sauda, ya, dia akan jadi minuman gitu kan. Nah, itu bisa digunakan untuk orang-orang yang sinusitis, bonggolnya nanas, ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Hai, halo, apa kabar? Assalamualaikum, selamat pagi, salam semangat untuk kita sekalian. Semoga hari ini kebahagiaan tetap menyelimuti hati, pikiran, dan perasaan kita seperti hari-hari yang sudah kita lewati, dan kita berharap hari-hari selanjutnya juga demikian. Hari ini dalam pelanggaran kalender Islam, tahun Hijriah merupakan hari baru di tahun baru Islam 1447 Hijriah. Selamat tahun baru Hijriah, semoga kedamaian menyelimuti kehidupan di muka bumi, dan semoga kita tetap diberikan rezeki berkah yang halal, kesempatan untuk berbuat bermanfaat bagi kehidupan, bagi keberlanjutan hidup kita. Apa kabar? Hari ini kita membahas apa ya? Membahas bola. Belum ada event dan turnamen yang menyita perhatian publik pecinta sepak bola, tapi besok di tanggal 29 akan digelar pertandingan lanjutan. Timnas Indonesia akan menghadapi Kirgistan di AFC Women di pertandingan sepak bola putri. Dijadwalkan di tanggal 29 dan akan ditayangkan di televisi nasional kita. Itu beritanya. Jadi kita hari ini mau ngapain? Kita sedikit membahas bola dan juga membahas tentang spirit sport. Apa itu? Saat ini kita menantikan perjalanan putaran keempat nanti, dan sekarang karena dunia sedang gonjang-ganjing perang di Timur Tengah di kawasan Jazirah Arab, jadi sampai saat ini ketentuan dan penetapan panitia penyelenggara dan host tuan rumah putaran keempat belum disetujui oleh AFC ataupun FIFA, dan kita menantikan semoga saja harapan kita negara yang ditunjuk adalah negara yang netral dan bisa menguntungkan untuk timnas Indonesia. Pengundian ataupun pembagian grup di 6 tim yang akan berlaga di putaran ke-6 juga akan digelar tanggal 17
Juli nanti di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan harapan kita ya negara yang ditunjuk sebagai host adalah negara-negara yang bisa memberikan keuntungan untuk timnas kita. Sesuai dengan tema kita hari ini, Spirit and Sport, jadi hari ini kita membahas sedikit tentang kesehatan. Dan ini sudah kita himpun dari berbagai sumber, dari platform lainnya, dan coba kita simak untuk mendukung kesehatan dan kesempatan kita memuliakan hidup, melanjutkan kehidupan. Kita lihat ulasannya. Apa yang terjadi pada tubuhmu kalau kamu nggak pernah olahraga? Tubuh kita dirancang untuk bergerak. Tanpa aktivitas fisik, otot perlahan melemah, termasuk otot jantung. Akibatnya, sirkulasi darah terganggu. Otak bisa kekurangan oksigen, bikin kamu cepat lelah dan susah fokus. Lambung dan usus pun ikut melambat, risiko sembelit meningkat. Lemak makin numpuk di hati dan pembuluh darah. Ini bisa picu kolesterol tinggi, darah tinggi, sampai diabetes. Sendi dan tulang juga makin rapuh, bikin tubuh gampang sakit dan nyeri. Bahkan risiko penyakit jantung, stroke, dan kematian dini naik drastis. Jadi jangan tunggu sakit. Mulai gerak, meski cuma 15-30 menit sehari. Nah itu kan, jadi tentang kembali lagi ke keseimbangan hidup. Kita menjalani hidup itu harusnya berimbang. Berimbang dengan pola makan yang teratur, istirahat yang cukup, lalu asupan gizi yang diserap oleh tubuh kita juga sesuai dan tercukupi, kesempatan untuk beribadah, religi kita juga dibasuh, lalu berolahraga yang tertib. Jadi itu keseimbangan hidup dan pola hidup yang sehat yang sebenarnya adalah menyeimbangkan pola makan, istirahat, olahraga, dan beribadah itu. Dan itu sudah mulai kita terapkan karena usia yang seperti sekarang ya rentan akan penyakit, dan kita menerapkan kehidupan yang sehat. Setiap hari bisa mengkonsumsi herbal-herbal seperti rebusan kunyit, jahe, lalu juga telur yang setengah matang dicampur madu boleh. Itu resep dari mana ya? Ya resep orang-orang yang sudah berpengalaman dan membuktikan. Lalu juga istirahat cukup 6 atau 7-8 jam beristirahat tidur, lalu berolahraga minimal 8.000 langkah setiap hari, dan itu juga kita sudah lakukan. Dan untuk olahraga yang sederhana adalah jogging, jalan. Seperti apa sih manfaat dari jogging? Kita simak. Tahu nggak sih, jalan kaki 30 menit setiap hari bisa jadi kebiasaan kecil dengan manfaat besar. Pertama, jalan kaki bantu jantung kita tetap sehat. Aliran darah jadi lebih lancar, tekanan darah bisa turun, dan risiko penyakit jantung berkurang drastis. Kedua, bagus banget buat metabolisme. Lemak bisa lebih cepat dibakar, berat badan lebih terkontrol, dan kadar gula darah jadi lebih stabil, cocok banget buat mencegah diabetes. Nggak cuma fisik, tapi mental juga terbantu. Jalan kaki bantu produksi hormon endorfin, bikin kita lebih bahagia, ngurangin stres, bahkan bisa bantu tidur lebih nyenyak. Dan yang sering dilupain, otot dan tulang juga makin kuat. Risiko osteoporosis bisa berkurang kalau dilakukan rutin. Mulai hari ini, yuk ajak kaki buat bergerak lebih banyak demi tubuh yang lebih sehat. Demikian konten singkat kita hari ini, semoga bermanfaat, dan pesan-pesan yang dibawa hari ini adalah pesan-pesan semoga kehidupan kita berlanjut dengan bahagia. Terima kasih sekali lagi menyimak kanal Lidi Sapa Teman hari ini. Salam semangat dan terus bersemangat, bermanfaat, berguna bagi sesama. Assalamualaikum.